tidak mudah bagi seorang pengusaha untuk bisa tetap survive di saat pandemi saat ini. Saksikan video ini karena di sini ada 6+1 trik ya, atau cara atau strategi supaya bisa meningkatkan penghasilan usaha Anda selama masa pandemi ini. Saksikan terus di channel Novan Way. The first one, Anda harus mulai membangun kepercayaan kepada para buyer atau para customer Anda. Jika perusahaan Anda atau usaha Anda adalah usaha yang berkaitan dengan makanan misalkan, atau minuman ya, atau restoran, maka sangat penting bagi Anda untuk meyakinkan pembeli yang akan datang ke restoran Anda ya, ke warung Anda, bahwa makanan yang Anda sajikan, bahwa makanan yang Anda jual adalah makanan yang sehat ya. Salah satunya adalah dengan cara misalkan Anda bisa menggunakan sarung tangan plastik seperti ini ketika Anda menyajikan makanan kepada mereka ya. Ini akan memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada para pembeli bahwa Anda memang mematuhi protokol-protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Ya, selain adalah bahwa tentu Anda biasanya harus juga menggunakan masker. Ya, saya coba ambil dulu. Ya, masker seperti ini. Apapun bentuknya, mau masker kain, masker bedah, ya, apapun masker yang Anda punya. Gunakanlah masker itu ketika Anda menyajikan makanan kepada pembeli. Itu akan membangun trust. Selanjutnya adalah Anda harus melakukan banyak sekali promosi. Ya, promosi ini jangan sampai sekali promosi kemudian Anda berhenti dan menyerah. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sekalipun brand mereka itu sudah dikenal di seluruh Indonesia, ya, akan tetapi mereka terus-menerus melakukan promosi melalui televisi misalkan ya. Jadi ini kegigihan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa produk Anda adalah produk yang layak dibeli oleh mereka, itu sangat perlu. Dengan cara apa ya? Dengan cara promosi tersebut. Misalkan sebagai salah satu contoh, ini saya kasih sebuah data ya. Ternyata belanja iklan untuk 3 top 3 industri ya di tahun 2018 ya. Itu untuk iklan TV mencapai 110,46 triliun. Didominasi oleh personal care ya, untuk kosmetik misalkan shampoo ya dan lain-lain itu sebesar 22 triliun. Kemudian ada refined food ya, ini makanan olahan semisal itu sebesar 11,69 triliun. Dan terakhir farmasi ya, 8,25 triliun. Artinya bahwa sekalipun mereka adalah perusahaan-perusahaan besar dengan produk-produk brand yang sudah dikenal di seluruh Indonesia, mereka masih harus memerlukan iklan yang berulang tentunya. Ya, tidak hanya sekali beriklan kemudian selesai. Mereka harus terus-menerus beriklan di televisi, di media sosial, dan semua platform yang mereka bisa masuki iklan di dalamnya, mereka lakukan. Ya, bahkan dananya bisa mencapai triliunan. Ini pun harus kita contoh. Misalkan dengan media sosial yang kita punya, ya, dengan WhatsApp group yang kita punya, dengan direct selling yang bisa kita lakukan, itu tidak ada salahnya kita melakukan repetisi, pengulangan. Ya, pengulangan promosi produk Anda. Anda itu jual apa sih? Kita itu jual apa? Ya, apakah ini sampaikan kepada calon pembeli bahwa produk kita ini menarik dan mereka itu perlu membeli produk kita. Cara yang ketiga adalah dengan cara memberikan diskon, ya, dengan bahasa-bahasa yang tentunya sangat menarik bagi calon pembeli. Ya, misalkan dengan ada tulisan big sale, flash sale, sampai up to 50%, ya. Kemudian apalagi bahasa-bahasa yang memang biasanya orang sangat tertarik dengan bahasa-bahasa diskon, bahasa-bahasa marketing seperti itu.
Itu pun perlu Anda lakukan, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang sudah Anda lakukan juga. Ya, kemudian itu didesain, kemudian dikonsep sedemikian rupa sehingga orang bisa tertarik. Tidak hanya melihat appearance, penampakan bahwa di situ ada diskon, tapi memang diskon itu betul-betul nyata dan bisa dirasakan. Saya melihat ada cara-cara unik ya bagi sebagian pengusaha untuk bisa mempromosikan ya dengan memberi diskon kepada para calon pembelinya. Ya, misalkan dengan voucher-voucher tertentu yang itu akan sangat menarik. Ya, memberikan keleluasaan secara tidak langsung kepada para pembeli Anda bahwa suatu saat mereka harus kembali ke toko Anda. Ya, misalkan dengan voucher yang kalau misalkan Anda sudah membeli 3 kali di sini dengan nilai 300.000, ya maka Anda berhak untuk mendapatkan voucher 1 poin. Ya, kemudian dan seterusnya ya. Jadi voucher-voucher itu akan membangkitkan apa ya istilahnya itu alam bawah sadar mereka untuk suatu saat mereka kembali ke toko Anda dan membeli produk-produk Anda secara tidak sadar. Yang selanjutnya adalah dengan melakukan bundling atau cross selling. Ya, bundling ini artinya Anda tidak menjual cuma satu produk saja. Ya, tidak menjual satu produk saja. Misalkan Anda punya sebuah produk untuk personal care, ya, perawatan kulit, ya, perawatan wajah. Perawatan wajah itu biasanya ada bundlingnya tuh. Pernah dengar misalkan untuk ada night creamnya, ada day creamnya, ada 2. Jadi kalau misalkan pembeli itu datang ke tempat Anda, ya melihat promosi Anda di media sosial atau datang ke toko Anda langsung, mereka tidak akan hanya membeli satu. Saya beli cuma day creamnya saja. Loh ini kan ada night creamnya supaya lebih melengkapi, supaya lebih sempurna pemakaiannya, supaya lebih bagus lagi fungsinya untuk perawatan kulit wajah. Maka ini harus dibeli dua-duanya. Itu yang namanya bundling. Jadi secara tidak langsung mereka akan spending money lebih banyak lagi kepada toko Anda. Ya, karena Anda menjualnya lebih dari satu. Ya. Dan di benak pembeli itu mereka membelinya cuma satu aja, ya, satu fungsi bahwa kulit wajah Anda harus lebih glowing, harus lebih putih, misalkan harus lebih cerah dan lain sebagainya. Tapi secara fisik produknya ada 2, tapi dalam benak mereka itu mereka cuma beli satu. Ya, itu kelebihan dari bundling. Ya. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan sedemikian rupa, harus dikonsep sedemikian rupa supaya pembeli itu datang ke tempat Anda, ya, menghabiskan spending money untuk belanja di tempat Anda, ya, sehingga penghasilan Anda itu akan menjadi naik beberapa kali lipat tentunya dibandingkan kalau misalkan mereka cuma membeli satu macam produk saja. Ini adalah zamannya IoT, Internet of Things. Semua aktivitas itu sekarang didominasi dalam sebuah wadah yang namanya internet. Anda juga harus tahu bahwa di Indonesia ada 132 juta pengguna internet. Itu jumlah yang sangat banyak. Ya, dan yang terbanyak adalah di Pulau Jawa, itu sekitar 86 juta orang yang menggunakan internet di Pulau Jawa. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa yang paling banyak orang menggunakan internet itu adalah dari mobile, ya, dari handphone. Sekarang sudah beralih semua zamannya ke smartphone. Ya, itu akan mempermudah Anda untuk memberikan penetrasi, promosi produk kepada para calon pembeli. Jika memang Anda mempunyai kelebihan modal, ya, Anda bisa juga menggunakan iklan-iklan yang sudah disediakan dalam platform-platform tertentu. Misalkan ada Facebook Ads, kemudian ada di Instagram Ads, ya, ada juga di Google Ads, dan lain sebagainya. Itu sangat diperlukan memang untuk menjangkau area pemasaran Anda, ya. Menjangkau area pemasaran Anda supaya orang itu lebih aware. Mereka tahu bahwa Anda itu punya produk yang mereka layak dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberitahukan kepada mereka lewat iklan-iklan tersebut. Ini sebetulnya jauh lebih murah dibandingkan kalau misalkan kita beriklan di TV. Ya, sekarang bisa dilihat di YouTube pun itu kan ada iklannya. Di apps pun, ya, di Play Store ketika kita download sebuah aplikasi, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi itu tiba-tiba ada iklan yang muncul. Dan lain sebagainya. Artinya itu adalah sebuah strategi yang diciptakan oleh para pemilik produk
supaya kita itu lebih tahu target mereka adalah kita, ya. Supaya kita lebih tahu bahwa mereka itu punya produk yang harus kita beli, harus kita gunakan. Sehingga mereka menggunakan iklan-iklan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, saya rasa ya adalah about your products, tentang produk-produk Anda. Ketika semua sudah dijalankan dengan baik, kita lihat apakah produk Anda itu memang sudah memiliki added value atau nilai tambah yang bagus, ya, yang memang berbeda dibandingkan dengan kompetitor Anda, ya. Ini akan sangat memudahkan kita sebagai pemilik produk untuk meyakinkan kepada para calon pembeli bahwa produk kita itu lebih menarik, bahwa produk itu lebih baik, bahwa produk kita itu lebih memiliki keunggulan. Di mana? Ya, di added value tersebut. Ya, ada hal-hal tertentu yang harus Anda sisipkan di produk Anda, bahwa produk ini sangat layak dibeli oleh calon pembeli karena ada keunggulan-keunggulan yang tidak didapatkan di produk-produk lainnya. Selain added value, ya, itu juga ada masalah tentang harga yang kompetitif. Ya, apakah ini harganya terlalu mahalkah atau terlalu murahkah? Ini harus sudah mulai diteliti, diriset, ya. Jangan-jangan Anda menjual sebuah produk yang ternyata ini segmennya adalah segmen kelas menengah ke bawah, dan Anda mematok harga yang sangat mahal, sehingga dari sisi ekonomi, apalagi di masa pandemi ini, tidak terlalu banyak orang yang menginginkan produk Anda. Bukan karena produk Anda tidak bagus, tapi harganya memang tidak kompetitif, susah, gitu kan, seperti itu. Atau sebaliknya, bisa jadi produk Anda itu memang sangat bagus, tapi Anda terlalu menghargainya dengan sangat murah. Jangan salah. Ada banyak produk yang ketika dijual dengan harga murah, dia tidak laku. Tapi ketika oleh pemilik produk itu harganya dinaikkan beberapa kali lipat, ternyata laku. Laris manis. Masalahnya apa? Masalahnya ada di mindset para pembeli. Ya, ketika produk itu harganya naik, banyak juga pembeli yang mengira bahwa ada barang, ada harga, ada barang. Artinya kalau harganya bagus, harganya mahal, maka barang itu adalah barang yang bagus. Meskipun secara kualitas memang belum tentu, tapi mindset di para pembeli itu sudah dapat gitu. Kalau misalkan harganya mahal kan otomatis kita akan mengira, anggap saja kita adalah pembeli, ya, kita pembeli. Kalau misalkan harganya mahal, oh ini berarti barang bagus nih, mahal banget harganya nih. Benar gak sih? Ya kan? Ya seperti itulah. Nah, masih tentang produk, yang paling penting juga adalah bahwa produk yang Anda jual itu adalah produk yang market fit, diminati pasar atau tidak, ya. Jadi jangan sampai memang Anda sudah melakukan banyak hal, ya, sudah promosi, sudah memberikan diskon, sudah bundling produk, semua hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah Anda lakukan, tapi ternyata Mas kok tetap tidak ada yang beli, ya. Ya mungkin ya produk Anda itu tidak cocok, tidak diminati oleh pasar. Jadi jangan juga sekali-kali membuat produk yang tidak diminati oleh pasar, ya. Ini sangat fatal. Anda sudah meluangkan banyak waktu, Anda sudah mengorbankan banyak uang, ya, untuk bisa menjual produk tersebut dan bisa mendapatkan profit, tapi kenyataannya tidak demikian. Barangkali memang adalah ini, masalahnya adalah tidak cocok, ya. Orang tidak ada yang mau beli produk Anda. Dan ini yang terakhir, yang plus satunya. Tadi sudah 6 saya jelaskan dengan sangat detail juga, ya, penjelasannya. Dan ini adalah yang terakhir, plus 1. Jika Anda sudah melakukan semua apa yang saya sampaikan tadi, Anda mungkin perlu menyimak juga grafik berikut ini. Ya. Kita bisa melihat di manakah posisi Anda? Apakah di potential losers atau di potential winners? Potential losers di sini ada tourism, kemudian ada aviation, ya, maskapai penerbangan, ada otomotif, kemudian ada konstruksi, ada manufacturing, ada financial services, ada education, dan juga ada oil and gas. Jika Anda memang ada di posisi yang di potential losers tersebut, mungkin
sekarang saatnya Anda melakukan pivot. Pivot itu artinya Anda berubah haluan lah, kurang lebih istilah sederhananya kurang lebih seperti itu. Ya, berubah haluan kemana Mas? Berubah haluan ke sebelah kanan. Bisa dilihat di sini. Berubah haluan ke potensial winners. Ya, di sini ada agriculture, kemudian ada e-commerce, kemudian ada ICT. Ya, ini telekomunikasi dan lain-lain di sini. Ada juga di personal and healthcare, kemudian ada di food processing and retail, dan juga ada di medical supply and services. Ya, jadi yang potensial winners di sini adalah unit-unit bisnis yang mungkin bisa Anda beralih ke sana supaya bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk Anda bisa bangkit. Ya, bisa Anda untuk lebih mendapatkan kesempatan meningkatkan penghasilan dari bisnis Anda, dari usaha Anda. Dibandingkan kita terlalu ngotot di potensial losers di sebelah sini, di sebelah kiri, ya, tetapi memang terlalu banyak hal yang tidak didukung di masa pandemi ini, ya, sehingga Anda harus berubah pivot ke sebelah kanan. Itu sudah banyak dilakukan oleh bisnis-bisnis besar, ya, termasuk mungkin saya atau Anda juga harus melakukan hal-hal tersebut ketika memang semua hal sudah kayaknya ini udah mentok banget. Semua marketing sudah dilakukan, semua produk sudah direview sedemikian rupa, tapi penghasilan tetap saja, ya, omset tetap saja, bahkan lebih cenderung menurun malahan. Mungkin sudah saatnya Anda melakukan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pivot ke potensial winners. Oke, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa banyak memberikan manfaat kepada Anda semua yang menonton video ini. Jika Anda memang merasakan manfaatnya, kemudian Anda juga berharap bahwa orang lain juga bisa merasakan manfaatnya, saudara Anda, rekan-rekan bisnis Anda, dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa share video ini, kemudian memberikan like, kemudian juga bisa memberikan komentar. Dan jangan lupa di sini ada sesi giveaway, ya, 10 mini gold yang sudah saya sediakan. Itu syarat dan ketentuannya sudah saya sampaikan di community tab, ya. Atau Anda juga bisa berkomentar di video ini jika Anda sudah subscribe tapi masih belum tahu syarat dan ketentuannya seperti apa untuk bisa ikut giveaway 10 mini gold untuk 10 calon pemenang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.